Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Dunia Belajar. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu sesuai dengan judulnya, tips nabung untuk beli iPhone. Nah, di sini tips nabung menjadi salah satu video di segmen terbaru kami, yaitu di segmen belajar menabung. Nah, kali ini yang dibahas yaitu menabung untuk membeli iPhone. iPhone-nya iPhone apa nih? Kira-kira? Ya, betul, sudah terlihat ya di gambar, itu adalah iPhone XR. Nah, bagaimana nih dengan uang saku yang hanya 20.000 per hari? Kita bisa menyisihkan untuk kebutuhan dana darurat dan bisa membeli iPhone dalam waktu 6 bulan. Kalau teman-teman penasaran dengan caranya, pastikan teman-teman klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya teman-teman, subscribe itu gratis kok, jadi teman-teman tidak akan rugi. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Nah, di sini yang akan kita beli yaitu adalah iPhone XR yang gambarnya sudah tertera di depan tadi ya. Nah, itu sebagai contohnya warnanya merah. iPhone XR ini dengan 64 GB memiliki harga yaitu 4.797.500. Masih cukup tinggi ya, masih di angka 4 juta lebih, hampir 5 juta. Nah, dengan uang saku teman-teman yang ada, yaitu ini hanya kakak rata-rata ya. Kalau teman-teman uang sakunya lebih dari ini, itu ya alhamdulillah. Tapi kakak rata-rata saja uang sakunya 20.000. Dan nanti teman-teman bisa menyisihkan uang untuk dana darurat dan bisa menabung untuk membeli iPhone. Nah, pastinya cukup berat sih teman-teman untuk kita benar-benar menahan supaya bisa beli iPhone. Tapi bisa kok. Kalau teman-teman mau berusaha, pasti bisa kebeli dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 6 bulan saja. Dan kenapa harus iPhone XR di tahun 2022 ini? Nah, ini alasannya. Yang pertama, harga iPhone XR itu cukup terjangkau daripada iPhone 11, 12, dan 13. Nah, kenapa Kak tidak 6S, 7 Plus, atau 8 Plus? Kenapa harus XR? Nah, harganya ini yang lumayan terjangkau dan juga masih worth it banget sih dibeli di tahun 2022 ini. Selain harga, pasti ada alasan yang lain. Contohnya yaitu iPhone XR masih mendapat iOS 14. Nah, masih dapat updatean iOS 14 di tahun 2022 ini. Jadi misalnya teman-teman kebelinya di bulan Mei atau Juni, itu masih dapat updatean ini. Nah, jangan khawatir, untuk iPhone XR ini masih mendapatkan updatean terbaru yaitu di tahun 2022 ini. Cara perhitungan mudahnya yaitu 4 tahun sejak dirilisnya iPhone tersebut. Dan di 2022 ini masih dapat kok. Jadi tenang aja ya teman-teman. Nah, sekedar informasi saja, salah satu keunggulan dari iOS yaitu memiliki pembaruan dari rentang waktu yang cukup lama di perangkat penggunanya. Jika iOS masih mendapatkan pembaruan sekitar 4 tahun, sedangkan Android kira-kira hanya sampai 2 tahun saja. Nah, mungkin ini alasan beberapa orang lebih tertarik untuk membeli iPhone daripada Android. Seperti itu. Tapi ini juga kembali lagi ke selera ya teman-teman. Ada yang masih tetap setia menggunakan Android, ada juga yang dari awal setia menggunakan iPhone. Jadi tips ini buat teman-teman yang sudah sejak lama memakai Android dan pengen nih merasakan gimana sih rasanya kalau punya HP iPhone. Nah, ini tipsnya, yaitu dengan cara teman-teman simak terus videonya. Nah, kelebihan yang ketiga untuk iPhone XR ini daya tahan baterai yang memuaskan. Meskipun iPhone XR memiliki kapasitas baterai 2942 mAh,
iPhone XR ini adalah yang paling hemat baterai dibandingkan dengan iPhone X series lainnya. iPhone XR ini adalah iPhone paling awet setelah iPhone 12 Pro Max. Bayangkan nih teman-teman, 12 Pro Max yang harganya masih 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dari iPhone XR ini. Teman-teman bisa mendapatkan daya tahan baterai sebegitu bagusnya. Jadi teman-teman gak harus dikit-dikit ngecas, dikit-dikit bawa power bank kemana-mana. Nah, oke banget kan, iPhone XR dibeli di tahun 2022 ini masih bagus kok buat dibeli. Nah, yang keempat, gak jadul banget karena iPhone XR masih memiliki tampilan yang cukup keren, apalagi digunakan oleh teman-teman milenial saat ini. Yang keenam, performanya yang cukup baik. Nah, jangan salah sangka dulu ya guys. Meskipun hanya memiliki RAM 3GB, tapi performa dari iPhone XR ini cukup kenceng kok, karena memiliki chipset keluaran baru yaitu Bionic A12. Dijamin sebanding dengan harganya. Nah, dulu harganya iPhone XR itu tidak 4 jutaan ya teman-teman, di atasnya itu, tapi sekarang sudah turun menjadi 4 jutaan. Jadi worth it banget nih untuk diperjuangkan gitu ya, kata-katanya worth it banget untuk diperjuangkan teman-teman, untuk nabung dan menahan diri untuk bisa kebeli iPhone XR ini. Nah, sekarang sudah tahu kelebihan dari iPhone XR, yang harus kita lakukan yaitu sekarang ke perhitungannya. Bagaimana dengan uang 20.000 kita bisa beli iPhone XR? Nah, sebelum ke perhitungannya, ternyata ini kakak mau memberikan tips dulu supaya uang saku 20.000-nya ini bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, pastikan sarapan dari rumah, dan jika teman-teman pulangnya siang, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Ini wajib hukumnya. Yang kedua, ke sekolah minta diantar, naik sepeda, jalan kaki, atau naik bus sekolah gratis. Di kota saya, di kota kakak itu ada layanan bis sekolah gratis. Jadi pergunakan semaksimal mungkin ya teman-teman. Yang ketiga, maksimalkan juga penggunaan wifi gratis, misalnya di sekolah, di perpus daerah, di taman, atau di tempat-tempat umum lainnya. Yang keempat, tahan untuk tidak membeli kopi di luar atau minuman kekinian di luar. Buat aja deh di rumah, hitung-hitung hemat nih, 6 bulan aja. Yang keempat, pergunakan waktu luang untuk belajar. Kalau teman-teman nih gabut, pengen keluar ngopi tahan dulu deh. Lebih baik uangnya ditabung dan untuk belajar saja ya waktu luangnya, karena baik juga untuk masa depan kita. Yang keenam, jika bosan dengan kegiatan yang itu-itu aja selama 6 bulan itu, teman-teman bisa nih main ke taman kota atau ke mall. Ke mallnya itu cuma cuci mata ya teman-teman, jangan beli. Ini masih di fase penghematan. Kalau di taman kota, teman-teman bisa jogging, bisa cari wifi gratis, seperti itu. Nah, ini nih yang paling penting, poin ketujuh. Ambil 2.000 untuk membayar uang kas atau kebutuhan lainnya. Jadi dari 20.000 itu teman-teman bisa ambil 2.000-nya setiap harinya ya teman-teman. Setiap harinya diambil 2.000. Itu bisa digunakan untuk kebutuhan darurat. Nah, di hari itu digunakan atau tidak, tetap harus diambil 2.000 ya teman-teman. Itu untuk jaga-jaga, misalnya teman-teman disuruh membayar iuran, atau teman-teman harus infak hari Jumat, atau teman-teman harus fotokopi buku dan lain-lain seperti itu. Nah, sekarang untuk perhitungannya akan kakak tuliskan ya. Di awal uang saku kita sehari, kakak misalkan 20.000 nih, diambil 2.000 tadi. Untuk dana darurat itu sisanya yaitu 18.000. Jadi setiap hari kita hanya menabung 18.000 saja per hari. 2.000-nya disimpan. Jadi 2.000 selama 6 bulan itu teman-teman simpan ya. Kalaupun tidak digunakan, itu bisa digunakan tambahan untuk tabungan kita beli iPhone.
Tapi kalau digunakan juga tidak apa-apa ya teman-teman, namanya juga sebagai dana darurat. Seperti itu, bisa digunakan untuk hal-hal yang mendesak yang tidak kita prediksi. Nah, harga iPhone tadi yaitu 4.797.500. Kita bagi dengan uang kita per hari itu kan uang kita ada 18.000 rupiah ya teman-teman sehari. Nah, kalau di sini itu masuknya masih Senin sampai Sabtu, jadi 6 hari ya teman-teman. 6 hari dalam 1 bulan ada 4 minggu, jadi kira-kira 1 bulan itu ada 24 hari yang bisa kita gunakan untuk menabung 18.000-nya itu ya. Oke, sekarang kita bagi 4.797.500 kita bagi dengan uang kita 18.000. Itu hasilnya yaitu 266 hari. Nah, tadi kan dihitung 1 bulannya sekitar 24 hari ya. Jadi 266 ini kita bagi dengan 24 hari itu ketemunya masih 11 bulan. Wah, masih lama nih ya. Katanya kakak tadi 6 bulan, kok ini 11 bulan? Iya teman-teman, kalau teman-teman hanya mengandalkan uang saku teman-teman, maka teman-teman membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, hampir 1 tahun, yaitu 11 bulan. Nah, untuk 6 bulannya inilah tips yang terpenting buat teman-teman yang masih sekolah tapi ingin punya income lebih, bukan hanya dari uang saku tapi dari kerja teman-teman. Kerjanya halal kok, bukan yang aneh-aneh. Nah, caranya gimana? Oke, kakak akan membagikan tips beberapa cara untuk cari tambahan uang. Yang pertama nih, ada jadi dropshipper. Dropshipper itu apa sih kak? Dropshipper itu rincian singkatnya, teman-teman membelikan barang orang itu dengan uang orang tersebut, tapi teman-teman mendapatkan laba. Misalnya nih, harga headset itu 20.000, tapi teman-teman jualnya itu 25.000. Tapi uang teman-teman dikasih uang dulu 25.000. Jadi yang 5.000-nya buat teman-teman yang mencarikan headsetnya, dan yang 20.000 untuk beli headset. Nah, ada labanya 5.000 itu. Nah, kalau pengen lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa tulis ya di kolom komentar agar bisa kakak bahas di satu video saja tentang dropshipper. Yang kedua, teman-teman bisa menjadi guru les. Kalau teman-teman masih SMP, bisa ngelesin nih anak TK. Yang deket-deket aja, anaknya tetangga gitu. Tarifnya dibuat murah aja, tapi kalau banyak dan setiap hari pasti terkumpul deh. Misalnya satu anak 3.000 rupiah per harinya per pertemuan, tapi teman-teman ada banyak anak nih dan itu setiap hari pasti bisa terkumpul. Yang SMA bisa nih jadi guru les SD dan TK seperti itu. Yang ketiga, ada kerja paruh waktu. Nah, misalnya teman-teman sekolah dari pagi sampai siang, sore sampai malam ya, teman-teman bisa kerja di misalnya menjaga konter, itu bisa kok. Saya pernah soalnya pengalaman jaga konter setelah pulang sekolah. Ada juga teman saya itu kerja di warung ayam geprek. Nah, itu dari sore sampai malam. Nah, yang keempat itu ada cari aplikasi atau game penghasil uang. Ini banyak kok teman-teman dan worth it juga. Terus banyak juga yang bener-bener bukan yang abal-abal. Nah, kalau teman-teman mau, kakak akan bahas di video berikutnya. Dari cari uang tambahan itu, kakak ambil rata-rata dapatnya misal 300.000 rupiah ya teman-teman. Per bulan 300.000 rupiah. Tapi itu bisa tambah jika teman-teman melakukan 2 hal. Misalnya kerja paruh waktu atau menjadi guru les plus menjadi dropshipper. Seperti itu. Bisa lebih dari 300.000, jadi bisa lebih cepat teman-teman membeli iPhone-nya. Tapi
Ini sebagai gambaran saja, per bulannya 300.000. Kita tambahkan dengan tabungan 18.000 tadi dikali 24 satu bulan ya, itu 432. Totalnya kita sekarang punya uang 732.000 per bulan untuk tabungan. Nah, ini gimana nih? Kok error? Bentar ya teman-teman, error. Nah, 732. Ini uang yang kita miliki sekarang. Kita tulis dulu ya, di 732.000. Sedangkan harga iPhone tadi 4.797.500. Kita bagi ya teman-teman. Nah, ini 732 ini kan dalam bulan ya, penghasilan dalam 1 bulan. Nah, ini hasilnya kira-kira 6, sekian lah. Jadi kita butuh waktu sekitar 6 bulan untuk bisa mendapatkan iPhone dari uang yang kita miliki. Nah, lebih singkat kan teman-teman, tadi 11 bulan. Kalau kita mau menambah income kita bisa mendapatkan iPhone dalam waktu 6 bulan. Nah, kalau teman-teman pengen lebih cepat lagi, misalnya 3 bulan, pokoknya sebelum lebaran aku harus punya iPhone. Nah, teman-teman bisa melakukan cari uang tambahannya tadi 2 pekerjaan, misalnya dropshipper dan guru les. Seperti itu yang bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan, yaitu jadi guru les dan dropshipper. Nah, siapa tahu per bulan teman-teman bisa dapat 600.000. Nah, itu bisa lebih cepat untuk mencapai target, atau lebih cepat bisa membeli iPhone XR dengan harga 4.797.500. Nah, itu ya teman-teman tips dari kakak. Semoga teman-teman bisa berhasil nabungnya, dan teman-teman yang berhasil bisa tulis di kolom komentar ya untuk 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!